Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini adalah bagian awal dari perikop Injil Yohanes yang mengisahkan percakapan Nikodemus dengan Yesus. Injil yang kita dengarkan hari ini menyiratkan bahwa kabar tentang Yesus terdengar sampai ke telinga Nikodemus. Nikodemus mendengar bahwa Yesus membuat tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang menakjubkan. Oleh karena itu, dalam Injil hari ini ia mengatakan, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Kekaguman akan tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus membuat Nikodemus kemudian datang kepada Yesus. Dikatakan bahwa ia datang pada malam hari. Kita tahu bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Kemungkinan ia memilih datang pada malam hari takut karena akan diketahui oleh orang lain atau oleh murid-muridnya kalau ia datang kepada Yesus. Tetapi apapun alasannya, Nikodemus memilih untuk tidak membohongi dirinya. Ia memilih untuk datang kepada Yesus, untuk menjumpai Yesus, untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan Yesus kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Nikodemus ini menjadi undangan bagi kita. Bagaimana kita pun diundang untuk terbuka pada gerakan hati kita untuk berjumpa dengan Yesus. Kita sebagai orang-orang Kristiani yang dibaptis dan disatukan menjadi saudara dan saudari Yesus sendiri, menjadi anak-anak Allah sendiri, maka kita pun diundang bersama untuk punya relasi dan kedekatan pribadi dengan Yesus, Guru dan Tuhan yang kita ikuti. Dalam relasi itulah maka kita kemudian bisa memiliki hati seperti hati Yesus sendiri. Kita bisa digerakkan oleh semangat Kristus sendiri. Dan seperti rasul-rasul yang kita dengarkan dalam bacaan pertama,
yang senantiasa terbuka dalam bimbingan Roh Kudus untuk mewartakan Injil, maka kita pun diundang bersama untuk memiliki hati yang terbuka atas dorongan Roh Kudus yang memimpin dan membimbing hidup kita. Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa menjadi orang Kristiani yang baik tidak cukup kalau hanya melaksanakan perintah-perintah agama, perintah-perintah gereja, perintah-perintah Allah, tetapi bagaimana kemudian memiliki hati yang terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus, Roh yang mengarahkan hidup setiap orang Kristiani. Maka kita pun diundang seperti para rasul dalam bacaan pertama yang mengundang Roh Kudus agar membimbing hidup mereka untuk mewartakan Injil. Maka kita pun senantiasa diundang untuk terbuka atas bimbingan Roh Kudus, membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus sendiri, Roh Kristus sendiri, Roh Allah sendiri, agar kita pun dimampukan untuk senantiasa menjadi pewarta kabar gembira dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.